Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syaikhul Alim Al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja'. Thumma khususan ila Syekh Fiqhuddin min Hajar. Thumma khususan ila Syekh Asad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Ini adalah kitab menjelaskan tentang taharah, bersuci. Ihtamma memperhatikan, al-islamu apa Islam, ihtimaman dengan benar-benar memperhatikan, balighon yang sangat, bit-taharati dengan tahara, bit-taharati terhadap tahara, wan nadzafati dan nadzafah bersih. Walaqad qala dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tahuru syatrul iman. Ini bunyi hadisnya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. At-tahuru adapun suci, syatrul iman ialah separuh iman. Wa nahnu innama natakallamu huna ala taharatil hissiyati wa hiya tathhirudz zahiri minal ahdathi wal anjasi. Wa nahnu adapun kami, innama hanya saja, natakallamu membahas siapa kami, huna di sini, di dalam bab ini, alat taharati terhadap tahara al-hissiyati yang indrawi. Wahia adapun tahara yang hissiyah, tathhirudz zahiri ialah menyucikan zahirnya badan, minal ahdathi dari hadas, wal anjasi dan dari najis. Hadas di sini ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi, sedangkan hadas kecil cara menghilangkannya dengan wudu. Wa ammat taharatul maknawiyatu, adapun tahara yang secara maknawi, fahiya tathhirul jawarih, ialah menyucikan anggota badan. Sedangkan tahara secara maknawiyah, tadi kan secara hissi indrawi. Sekarang tahara secara maknawiyah, kebalikannya hissi, kebalikannya indrawi. Apa itu? Adalah mensucikan jawarih, anggota badan, anggota tubuh, minadz-dzunubi dari dosa. Wal qalbi dan mensucikan hati, minal akhlaqidz dzamimati dari akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Ini. Jadi kalau bersuci secara indrawi, itu adalah menyucikan zahirnya badan, itu dari hadas dan najis. Akan tetapi kalau bersuci secara maknawi, itu adalah anggota tubuh kita disucikan dari segala dosa. Mata kita dijaga dari dosa, mulut kita dijaga dari dosa, tangan kita dijaga dari dosa, dan juga hati kita ini dijaga dari akhlak yang jelek. Yang dibahas ini adalah bersuci yang hissi, bukan yang maknawi. Pembahasan tentang taharah secara maknawi itu di kitab tasawuf. Yang kita pelajari sekarang ini adalah kitab fikih. Wabtada al-musannifu, wabtada dan memulai al-musannifu, siapa ke musannif?
siapa Syekh Abu Syuja, bibayanil ma'i dengan menjelaskan air, li'annahu kenapa kok air yang dijelaskan pertama kali oleh musannif, li'annahu karena sesungguhnya adapun air tersebut wasilatun adalah media awwaliyatun yang pertama littoharoti untuk bersusuci. Ini alasannya kenapa kok air yang dibahas, karena air itu merupakan media untuk bersusuci. Karena ketika kita sholat itu kan dituntut harus suci. Bagaimana cara menyucikannya? Ya menggunakan air. Meskipun nanti bisa menggunakan debu. Al-miyahu adapun beberapa air. Al-miyahu ini jamak dari ma'un. Al-miyahu adapun beberapa air allati miyah yajuzu yang boleh at-tathiru apa bersusuci biha dengan allati bersusuci anil hadasi dari hadas wal khubusi dan kotoran. Sab'u miyahin ialah 7 macam air. Apa saja yang 7 macam air? Ma'us sama'i berupa air langit, air hujan maksudnya. Wa ma'ul bahri dan air laut. Wa ma'un nahri dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Wa ma'ul aini dan air sumber. Wa ma'us salji dan air salju. Wa ma'ul barodi dan air embun. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumber, air sumur, air salju, dan air embun. Wa yajma'u dan mengumpulkan hadhihi sab'ata kepada yang 7 macam ini qauluka apa perkataanmu yang berbunyi ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Ma apa-apa nazala yang turun apa ma minas sama'i dari langit aw naba'a atau bersumber apa ma minal ardi dari bumi ala ayyi sifatin atas bentuk apa saja kana yang ada apa bentuk itu min aslil khilqati ialah dari asal penciptaannya. Jadi air yang turun dari langit dan air yang memancar yang bersumber dari tanah, dari bumi, kalau itu memang asalnya seperti itu sudah suci, bisa digunakan untuk bersuci. Kalau memang pada asalnya itu sudah asin seperti air laut, ya sudah, itu sudah suci, bisa digunakan untuk bersuci. Tsummal miyahu kemudian adapun beberapa air tersebut bi'tibari wasfiha dari aspek sifatnya air ala arba'ati aksamin ialah 4 macam. Air dipandang dari aspek sifatnya itu terbagi menjadi 4. Kalau yang di atas tadi air dipandang dari aspek bisa mensucikannya. Itu yang ada 7. Ahaduha adapun salah satu dari yang arba'atu aksan ma'un tahirun adalah air yang suci fi nafsihi pada dirinya air mutahhirun lagi menyucikan li ghairihi untuk lainnya air. Yarfa'u yang dapat menghilangkan apa air al-hadatsa kepada hadas. Wa yuzilu dan dapat menghilangkan apa air suci mensucikan itu an-najasa kepada najis. Ini bedanya antara tohir dengan mutahhir. Kalau tohir itu hanyalah dirinya sendiri yang suci. Tapi kalau mutahhir selain suci juga bisa menyucikan. Jadi kalau yang baik yang mana? Baik semuanya. Yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah mutahhir. Ini sama juga dengan manusia. Manusia sebisa mungkin bukan cuma menjadi orang yang baik, tapi juga menjadi orang yang membuat orang lain menjadi baik. Itu adalah orang yang ideal.
Kalau orang yang standar, katanya Ki Afif, itu manusia itu ada 3. Ada manusia yang standar, ada manusia yang ideal, ada manusia yang jelek. Manusia yang ideal, manusia yang standar itu adalah manusia yang baik. Maksudnya baik di situ adalah dia tidak pernah mengganggu temannya, tidak pernah membuat onar. Ya hanyalah dirinya sendiri. Tidak pernah mengajak orang lain. Tapi kalau orang yang orang ideal, yang kedua adalah orang ideal. Orang ideal itu adalah selain dirinya itu baik, melakukan amal ibadah dan semacamnya, dia juga bisa menularkan kepada orang lain. Mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak orang lain untuk belajar. Itu namanya orang ideal. Yang ketiga ini adalah orang yang jelek. Orang jelek itu bisanya cuma mengganggu saja. Kita berusaha jangan sampai menjadi orang yang jelek yang ketiga. Tapi minimal kita jadi orang yang pertama, yaitu orang yang baik. Orang yang standar. Paling tidak kita menjadi standar. Tapi kita jangan mencukupkan diri menjadi orang yang standar. Tapi harus lebih menjadi orang yang ideal. Itu. Kalau kita yang belajar, kalian juga harus berusaha untuk mengajak orang lain untuk belajar. Bisa mengajar juga ke orang lain. Itu adalah filosofi dari makna tahir dan mutahhir. Ghairu makruhin, air suci tersebut, suci mensucikan tersebut, ghairu makruhin, tidak dimakruhkan, isti'maluhu, apa menggunakan tahir, air suci mensucikan. Wa huwa adapun tahirun mutahhirun ghairu makruhin itu al-ma'ul mutlaqu adalah air mutlak. Aima yusamma ma'an bila qaidin. Artinya apa? Aima artinya sesuatu, yusamma yang dinamai, apa ma'an kepada air bila qaidin tanpa adanya embel-embel, tanpa adanya ikatan, tanpa adanya qaid. Tidak ada istilahnya, oh ini air apa? Oh ini air gula. Ini air qaidin. Ini nanti di kitab yang lain itu dijelaskan ada qaidin munfakin, ada qaidin yang tidak munfak. Kalau qaidin yang bisa lepas, ini seperti air sumur, ini kan bisa lepas. Tapi kalau qaid yang tidak bisa lepas, ya seperti air gula, air susu, itu kan tidak bisa. Ketika dipindah kemana saja namanya tetap air susu. Air kopi namanya tetap. Ketika kalian buat di dapur, buat kopi, itu kan kopi dengan air. Nah, kemudian dibawa ke depan, namanya tetap kopi, tidak berubah menjadi apa. Nah, tapi kalau kalian semuanya ngambil di tadi malam ada hujan, kalian nadai aing, ditaruh di dapur, kemudian ada tamu disuguhkan ke depan. Orang tidak akan bilang, yang baru datang tidak akan bilang, ini air hujan ya. Tidak akan tahu. Oh air. Langsung diminum. Beda dengan air yang tadi, itulah bedanya yang dikatakan dengan ada catatan dengan tidak ada catatan. Wasaniha, adapun macam yang kedua, ma'un tahirun adalah air yang suci, mutahhirun lagi menyucikan, makruhun yang dimakruhkan. Kalau yang pertama itu adalah suci menyucikan tapi tidak dimakruhkan digunakan. Kalau yang kedua adalah suci menyucikan tapi makruh untuk digunakan. Air apa itu? Wa huwa adapun tahirun mutahhirun makruhun, air suci menyucikan tapi makruh digunakan. Al-ma'ul musyammasu, ail mutasyammasu, artinya air yang dijemur di matahari. Ini istilah ya, kalau dijemur itu pasti matahari. Tapi kalau ditaruh di atasnya kompor, di atasnya pemanggangan, di atasnya bara api, itu namanya dipanggang atau dibakar. Itu bedanya. Jadi kalau dijemur ya pasti di bawah matahari. Wa innama hanya sanya yukrahu dimakruhkan istimaluhu apa menggunakan air tersebut fi hali suhunatihi di tempat panas, fi hali suhunatihi
pada kondisi panasnya air tersebut bikutrin harin di daerah yang panas, fi ina'in muntobain pada wadah yang dicetak, siwa ina innakdaini selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nakdain ini istilah dari emas dan perak, dhahab wal fiddah. Jadi macam yang kedua ini adalah air yang suci, menyucikan juga tapi makruh digunakan. Air itu disebut dengan air musyammas, yaitu air yang dijemur di matahari. Kemakruhan tersebut kalau airnya, dengan catatan yang pertama airnya masih panas. Yang kedua, catatan yang kedua, airnya dijemur di daerah yang panas, bukan di daerah yang dingin. Dan juga wadah yang digunakan untuk menjemur itu menggunakan baja, seng, besi, dan sejenisnya itu. Tapi kalau dengan tembaga, dengan emas dan perak, itu tidak menjadi makruh. Kenapa? Di dalam kitab yang lain dijelaskan li sofai jauharihima, karena jernihnya unsur emas dan perak. Itu yang kedua. Macam air yang ketiga, wasalisuha, adapun yang ketiga, ma'un tahirun adalah air yang suci, fi nafsihi pada dirinya air, ghairu mutahhirin tapi tidak menyucikan, ghairu mutahhirin yang tidak menyucikan, li ghairihi bagi selainnya tahir. Wahwa adapun air yang suci tapi tidak menyucikan itu, kismani ialah dua macam. Al-awwalu adapun yang pertama, al-ma'ul qali, al-ma'u adalah air, al-qalilu yang sedikit, al-musta'malu yang sudah digunakan. Digunakan untuk apa? Fi raf'i hadatsin, untuk menghilangkan hadas, au izalati najasin, atau menghilangkan najis. Talama lam yataghayyar, selama tidak berubah, walam yazid dan tidak, lam yataghayyar tidak berubah apa air tersebut, walam yazid dan tidak bertambah, waznuhu apa timbangannya air. Kalau ternyata air yang digunakan untuk bersusuci, kemudian setelah digunakan bersusuci menghilangkan najis itu airnya berubah, ya jelas itu airnya air najis. Atau airnya itu bertambah timbangannya, jadi 1 gram menjadi 1,5 gram seumpamanya, maka airnya juga menjadi air mutanajis, bukan lagi air mustakmal. Amma kana, amma dari sesuatu, kana yang ada apa ma. Wa illa kanat hadhil ghusalatu mutanajjisatan. Wa illa jika tidak, ini sudah saya jelaskan tadi, jika tidak seperti itu artinya tidak berubah, menjadi berubah, timbangannya bertambah, airnya menjadi berubah dari warnanya, rasanya atau baunya. Jika seperti itu, kanat maka ada hadhil ghusalatu apa basuhan-basuhan itu mutanajjisatun ialah mutanajjis. Wasani adapun yang kedua, al-ma'ul mutaghayyiru adalah air yang berubah, ahadu awsafihi apa salah satu sifatnya air, bima sebab sesuatu, ai bi syai'in artinya sebab sesuatu, khalato yang mencampuri hu terhadap ma, minal a'yani at-tahirati berupa benda-benda yang suci, al-mustaghna anha yang tak butuh, al-mustaghna anha yang tidak dibutuhkan, anha apa at-tahirat, taghayyuran katsiran dengan perubahan yang banyak. Jadi macam air yang kedua dari air yang suci tapi tidak bisa menyucikan adalah air yang berubah sebab dicampuri oleh benda yang suci, yang mana air tersebut tidak membutuhkan
yang mana air tersebut tidak membutuhkan benda-benda yang suci tadi. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fil hukmi di dalam hukumnya baina ayyakuna antara ada at-taghayyuru apa perubahan itu hissian au takdirian. Hissian ialah secara indrawi, au takdirian ataupun secara perkiraan. Tidak ada perbedaan apakah yang berubah, airnya yang berubah itu hanya secara hissi atau secara atau secara perkiraan. Kalau secara hissi kan enak, bisa dilihat dengan mata. Oh ini airnya berubah, aromanya tidak enak. Nah, itu sudah secara hissi. Bagaimana sekarang kalau secara takdirian? Ini diperkirakan. Bagaimana perkirakannya ini selanjutnya? Falau waqa'a fil ma'i ma'i'un yuwafiquhu fis sifati. Falau waqa'a, andai kata menimpa atau jatuh, fil ma'i di dalam air, ma'i'un apa sesuatu yang cair, yuwafiqu yang menyesuaikan atau yuwafiqu yang sesuai apa ma'i itu, sesuai kepada air, fis sifati di dalam sifat-sifatnya, falam yataghayyar lalu tidak merubah apa ma'i tersebut bihi terhadap air. Ini gambarannya yang takdiri. Ada air satu wadah, kemudian air tersebut dikasih benda cair, seperti apalah, dikasih benda cair, yang mana benda cair tersebut sifat-sifatnya sama dengan air, warnanya bening seumpamanya juga, aromanya sama seperti air. Kalau parfum itu jelas wangi itu kan, itu tidak sesuai, itu masuk ke secara hissi, itu indrawi. Beda kalau parfum. Ini contohnya apa? Di belakang di sini ada nanti seperti dicampuri dengan air mawar yang aromanya sudah hilang. Air mawar ada dicampurkan dengan air mawar yang aromanya sudah hilang, kemudian dicampurkan dengan air yang sedikit itu, maka airnya tersebut menjadi suci tapi tidak menyucikan. Tapi kan tidak kelihatan saat kalau itu berubah atau tidaknya. Iya, tidak kelihatan, tapi sudah jelas-jelas dicampuri dan sesuai sifat-sifatnya. Itu masuk ke dalam pembahasan yang kedua, macam air yang kedua dari macam yang ketiga. Walau kuddira, andai kata diperkirakan, anna dzalikal ma'i'a apa sesungguhnya adapun campuran tersebut, halla maka menempati mahallahu di tempatnya ma'i, syai'un apa sesuatu, mukhalifun ialah menyalahi, membedai. Ini contohnya seperti itu. Kalau seumpamanya dikasih sesuatu yang lain, itu akan berubah. Contohnya ka'asiril inabi litaghayyuri bihi. Ini contoh umpamanya, kalau ternyata ka'asiril inabi, asir ini artinya jus. Kalau makna sekarang ini jus, tapi kalau dulu diartikan perasan anggur. Asiril inab ini kan perasan anggur. Kalau arti sekarang itu asir itu maknanya adalah jus anggur. Litaghayyurihi bihi, karena merubahnya air, litaghayyurin karena berubah bihi terhadap air itu. Sora maka menjadi al-ma'u apa air, ghairu tahurin ialah tidak menyucikan. Ini gambarannya seperti ini. Kalau yang pertama tadi tidak bisa diperkirakan, yang di atas, kalau ini yang berubah secara takdiri ya, yang berubah secara takdiri. Ada wadah air bersih, air yang murni. Yang di sini adalah benda cair yang sifatnya sama dengan
air di sini sifat-sifatnya sama. Tapi di sini bukan bukan air yang ini, bukan air yang suci menyucikan ini. Contohnya seperti apa? Contohnya yang biasa dicontohkan adalah air mawar yang sudah aromanya hilang. Kan sifat-sifatnya sama. Kemudian air ini digabung dengan air yang suci tadi. Itu harus diperkirakan secara takdirinya. Bagaimana cara memperkirakan secara takdiri? Di sini diberi contoh, itu diberi seumpamanya jus anggur. Kalau seumpamanya air yang satu wadah di sini terus dikasih sebanyak air yang di sini, apakah berubah atau tidak? Kalau ternyata berubah, maka air tersebut termasuk ke dalam golongan yang ini, mutaghayyir. Kalau tidak berubah ya tidak berarti. Paham ya? Waharaja biqaidil muhaliti tahirati. Waraja dan keluar biqaidil muhaliti tahirati dengan qaid yang bercampur yang suci. Muhalit itu adalah benda yang mencampur aduk, itu tidak bisa dipisahkan. Dikecualikan dari benda tersebut muhalit al-mujawiru, apa benda yang bercampur tapi mujawir. Mujawir itu adalah bertetangga, bisa dipisah maksudnya. Seperti apa? Ka'udin, seperti kayu, waduhnin dan minyak. Walau mutayyibaini, sekalipun membuat enak keduanya, kayu dan minyak itu menyegarkan seumpamanya kepada air, tetap itu juga. Fa innal ma'al mutaghayyira, karena sesungguhnya adapun air yang berubah, bidzalika, sebab perubahan tersebut, bakin ialah tetap, ala tahuriyatihi, atas kesucian air. Wa kadzal mutaghayyiru bitulil muksil. Wa kadza, dan begitu juga tetap suci al mutaghayyiru, apa perubahan, bitulil muksi, sebab lamanya diam. Kalau air terlalu lama didiamkan, itu lama-lama aromanya akan bau. Kalau tidak percaya, silahkan kalian kamar mandinya, bak mandi kalian itu jangan dipakai sama sekali. Sudah dibiarkan saja selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama kelamaan ketika kalian ngampiri, itu pasti aromanya berbeda. Ada aroma tidak sedapnya di situ. Bagaimana? Berarti ini airnya tidak suci menyucikan. Kenapa? Karena berubah. Tidak, itu tetap suci menyucikan. Karena itu sudah berubah secara alamiah. Tidak berubah sebab campur tangan manusia. Macam yang keempat, warabi'uha, adapun yang keempat, macam yang keempat, ma'un najisun, adalah air yang najis, ay mutanajisun, artinya air yang terkena najis. Pembahasannya di sini awalnya adalah air suci, kemudian terkena najis, maka menjadi istilahnya air mutanajis itu. Kalau air najis itu apa? Air najis itu cuma kencing. Kalau air yang terkena najis itu istilahnya bukan air najis tapi air mutanajis. Sama seperti baju, ya istilahnya jangan jangan salah. Kalau baju yang terkena najis itu namanya mutanajis, bukan baju yang najis tapi baju yang mutanajis. Bahwa adapun baju yang mutanajis, bahwa adapun air yang najis itu, air yang mutanajis itu, alladzi ma'un najis halat fihi ay laqathu, artinya menempel, hu terhadap najis, najasatun, apa, hu terhadap air, najasatun, apa, suatu najis. Tudraku, yang dapat dijangkau apa najis itu, bil basari, oleh pandangan mata. Wa huwa, adapun air yang terkena najis itu, qalilun adalah air yang sedikit, dunal kullatain, yang tidak sampai 2 kulla. Aukana, atau ada apa air tersebut, kathiron, ialah banyak, kullataini, air gambarannya air banyak itu bagaimana? Kullataini sampai 2 kulla, fa'aksara, atau lebih. Fataghayyara, lalu berubah apa air tersebut, air yang banyak tersebut, bisa babin najasati, sebab terkena najis,
Taghayyuran yasiran, baik perubahannya itu sedikit, au katsiran atau banyak. Hisian au takdirian, perubahannya itu secara indrawi ataupun secara perkiraan. Ini yang keempat. Wal kullatani, berapa sih ukurannya 2 kullah? Wal kullatani, adapun air 2 kullah itu bil wazni, timbangannya khamsumi'ati ritlin, ialah 500 ritel Baghdadiyin menurut bangsa Baghdad, takriban perkiraannya, fil asahi menurut pendapat yang asah. Wawa, adapun khamsumi'ati ritlin itu tusawi arba'imi'atin wa thamaniyatin wa arba'ina, ialah menyamai dengan 448 liter takriban perkiraannya itu. Jadi air kalau sudah sampai 444 liter itu disebut dengan air 2 kullah. 448 liter. Itu secara wazannya, secara timbangannya. Kalau secara jaraknya di dalam suatu wadah, wa qadruhuma, adapun perkiraan keduanya, perkiraan air 2 kullah, bil masahati, di dalam jaraknya, jarak fi makanin murabba'in, di tempat yang segi 4, dhira'in wa rub'in, ialah 1 dhira' dan 1/4. Itu kalau diukur dengan sentimeter sama dengan 76,5 cm. Tulan panjangnya, wa ardon dan lebarnya, wa umkon dan dalamnya. Sama. Panjang, tinggi dan lebar itu sama-sama 76,5 cm. Bidzira'il mutawasiti, kalau diukur dengan dhira' itu dengan dhira' yang standar. Satu lengan yang standar, tidak yang terlalu panjang. Wa yajibu, dan wajib, ayakuna, apa harus ada, al-ma'u, apa air, halalan, ialah halal. Fa innat taharata, karena sesungguhnya adapun bersusuci, bil ma'il harami, dengan air yang haram. Contohnya air yang haram itu kal marsubi, seperti air yang digosok, wal musabbali disyurbi, dan juga air yang disiapkan untuk diminum, ghairu makbulatin, ialah ghairu makbulatin, ghairu makbulatin, ialah tidak diterima, indallahi, di sisi Allah. Ini ghairu makbulatin jadi khabarnya inna. Jadi kalau bersusuci itu haruslah menggunakan air yang halal. Tidak boleh menggunakan air yang haram. Contohnya air yang haram itu seperti apa? Air yang